Bali tidak hanya terkenal dengan keindahan pantai dan kekayaan ragam seni budayanya saja. Bali juga terkenal dengan wisata alam pegunungan dan pemandangan area persawahan hijau, berundak-undak yang mempesona atau dikenal dengan sawah teras sering, dan sering disebut dengan Subak. Subak adalah salah satu tradisi dari masyarakat Bali yang merupakan infrastruktur irigasi untuk manajemen pengairan sawah secara tradisional. Sistem irigasi Subak merupakan pola pengelolaan pengairan untuk sawah-sawah di Bali yang telah berlangsung sejak dulu. Pada tahun 2012, UNESCO mengakui sistem Subak tersebut sebagai situs warisan dunia. Sistem irigasi Subak bisa dibilang sebagai wujud rasa gotong royong yang telah ada di Pulau Bali, yang dimana diturunkan oleh nenek moyang sampai saat ini. Subak dianggap sebagai cerminan dari filosofi Trihitakarana yang dapat diartikan sebagai 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Prinsip Trihitakarana merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat Bali dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Dengan menggunakan prinsip ini, masyarakat Bali dapat menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam sekitar. Dalam sistem irigasi tradisional Subak di Bali, sebuah lahan sawah tidak bisa berdiri sendiri. Semua sawah yang ada di sebuah wilayah berada dalam satu kesatuan. Ketika salah satu area sawah mengalami gangguan, maka keberadaan sawah lainnya juga akan terganggu. Pengelolaan irigasi berdasarkan sistem Subak menggunakan bentang lahan dengan memanfaatkan aliran air secara alami. Sumber air yang digunakan biasanya berasal langsung dari mata air di sekitar area sawah. Memanfaatkan aliran sungai yang muncul karena adanya aliran gunung vulkanik. Pada umumnya, Subak memiliki pura yang dinamakan Pura Ulun Carik atau Pura Wudugul, yang khusus dibangun oleh para pemilik lahan dan petani. Pura yang khusus dibangun oleh para petani ini diperuntukkan kepada Dewi Sri sebagai lambang dari Dewi Kemakmuran dan Kesuburan. Mengenai cara pengelolaan sistem Subak, terdapat petugas khusus yang dikenal dengan nama kelian. Tugas kelian dalam sistem irigasi Subak adalah melakukan pembagian air sehingga para petani bisa memperoleh asupan air secara adil. Selain itu, kalian juga memiliki tugas penting dalam menjaga hubungan sosial antara masing-masing pemilik lahan sawah. Tak hanya kalian, dalam organisasi Subak juga dikenal adanya beberapa perangkat. Perangkat-perangkat yang ada di dalam Subak yaitu Pekaseh atau Ketua Subak, Petajuh atau Wakil Pekaseh, Penyarikan atau Juru Tulis, Petengen atau Juru Raksa, Karsinoman atau Kurir, dan beberapa yang lainnya. Namun, umumnya walaupun jabatan tidak semua terisi dalam setiap Subak, setidaknya semua Subak di Bali pasti memiliki Pekaseh atau Ketua Subak. Salah satu contoh Subak yang masih sangat aktif di Bali yaitu Subak Mani Menuh.
Subak ini terletak di Kabupaten Tabanan, yaitu tepatnya di sebelah barat Desa Sesandan. Tiang wasta Gusti pada jaga kados pekase ring Subak manik ulo. Selama ipun wenten 20 tahun tiang mendapat kados pekase. Pewidangan tiang makanya 100 hektar. Subak tiangnya mewasta Subak manik menuh. Kedadosan pah dados sio tempe. Sane pertama Subak manik menuh, sane ping kalih Subak sega, ping 3 Subak lawuh, ping 4 Subak kebon kawan, ping 5 Subak lebah, ping 6 Subak kebon kangenan, ping 7 Subak merdeka, ping kudus Subak lemah, ping sio Subak tebo. Ini pewidangan batas-batas Subak menuh, kalir Subak menanam, kawuh Subak riang, kelot Subak periuk, kangin Subak hubungan. Batas-batas Subak manik menuh. Indek dedudonan, indek pola tanam ring Subak manik menuh. Pertama, sekali ring Subak manik menuh, dumun apa toyo dumun. Menaging ipun perkara seusan makpak toyo, rabis Subak kerama Subak ring Subak menuh. Kepala niki ngapas niki saluran air sampun puput ngapas saluran air sio tempe nika rabis karya pengiwit ring Subak menuh. Usaha nika makarya pengiwit wau lantas mendaging papahan nanam padi puniki kedadosan dua pah iki sisi kalir dan sisi kelot. Wadasipun cuma saking wonten 30 hari petangku. Wis sanandur sampun meyusya pantun Slelemeng. Habis kemagian pengrasiti kapur tamu rika ring pura pusya, kaping kali rika ring bendungan ring Belulang, desa Belulang, kaping 3 ring puri Tabanan Cokodo, kaping 4 rika keluar kalian lur Wangayo, kaping 5 rika ke pura pengendungan tanah lot itu usan menika wau lantas kenten menyusul pantun sekat lemang kita pun membuat itu buat asam masyarakat petani nika ke cari usan nika sampun tas pantun umur 70 hari ampun gading wau ngitungan Subak nika mesabo nika medaging gundeng ring masing-masing bedugul. Setelah beberapa tahap dilakukan, barulah para petani melakukan panen di masing-masing sawah. Sebelum mulai memotong padi, para petani patut mempersembahkan upacara caru di masing-masing sawah yang bertujuan memohon keselamatan pada buta kala dengan. Setelah melakukan pecaruan, dilanjutkan dengan menuai padi dan diiringi juga dengan upacara yatnya. Pada saat menuai padi, para petani memotong padi sebanyak 108 batang yang nantinya akan dibagi menjadi 2 dan disimbolkan sebagai laki dan perempuan yang disebut sebagai Betari Nini. Lalu diletakkan di sanggah masing-masing sawah.
Setelah panen selesai, dilanjutkan dengan membawa padi ke lumbung termasuk membawa betari yang akan ditempatkan di lumbung petani. Dalam pembangunan Subak, pemerintah sangatlah berperan penting dalam keberlangsungan budaya Subak di Bali, dan pemerintah selalu ringan tangan dalam membantu Subak dalam hal sarana dan prasarana. Inggih, sebab pernah menu niki makeh oleh bantuan saking pemerintah, saking gubernur, saking Pak Bupati, bantuan nika saking gubernur boleh dumung seket juta nika, angin di tiang makaryo piasan, angin di tiang makaryo bale timbang, tahun-tahun nika angin di tiang numbas lumbung, makaryo bale kukul, makaryo bale subak, itu niko makeh jina angin bantuan niko angin tiang pembangunan.